Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Julian dengan NIM 21030152336 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem aplikasi menggunakan MVC dan PHP Framework. Baik, jadi langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, di sini ada 3 paper yang saya ambil, yaitu judul untuk paper yang pertama adalah pengembangan aplikasi repositori publikasi, penelitian, dan pengabdian menggunakan framework PHP berbasis MVC. Lalu untuk paper kedua judulnya adalah pemanfaatan framework Laravel dalam pembangunan aplikasi e-travel berbasis website. Dan untuk yang terakhir paper ketiga itu judulnya yaitu pemanfaatan framework Laravel untuk pengembangan sistem informasi toko online di toko yang bernama New Trend Batu Retno. Adapun permasalahan penelitian dari 3 paper ini, untuk paper yang pertama permasalahannya yaitu adalah pengembangan website pada zaman sekarang yang lebih mudah dengan menggunakan Content Management System atau disingkat CMS. Nah, namun penggunaan CMS ini tidaklah mudah jika ingin memodifikasi struktur database dari sistem. Jadi permasalahannya di sini adalah yaitu penggunaan CMS yang tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan metode pengembangan yang lebih efektif, dan salah satunya itu dengan menggunakan PHP Framework yang bisa membuat beberapa halaman web menjadi lebih dinamis dalam waktu yang relatif singkat. Dan untuk permasalahan penelitian pada paper kedua, di mana di sini kondisinya ialah perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong masyarakat dalam persaingan ekonomi. Dan salah satunya adalah di bidang bisnis travel, sehingga bisnis travel online kini semakin dikembangkan agar memudahkan dalam pelayanan, baik itu dari segi pemesanan tiket hingga penginapan, membuat konsumen menerapkan bantuan teknologi untuk memanfaatkan situasinya serta dapat memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Jadi ini gimana nih, awalnya bisnis travel ini itu yang biasa-biasa aja, jadi lebih dikembangkan lagi. Salah satunya itu dikembangkan menjadi bisnis travel online. Lalu untuk paper ketiga, untuk permasalahan penelitiannya yaitu di mana toko New Trend ini yang belum maksimal karena dalam pemasaran produknya itu masih mengandalkan pada toko fisik saja. Sehingga diperlukan adanya pengembangan sistem informasi dengan pemanfaatan framework Laravel. Nah, di sini adalah penjelasan singkat mengenai MVC dan Laravel. Nah, apa itu MVC? Pendekatan metode MVC adalah dengan membagi aplikasi menjadi 3 layer yang dapat bekerja secara terpisah dan menghasilkan hasil yang terintegrasi. Di sini dikutip dari Olan Rewaju, Islam, dan Ali pada tahun 2014. Lalu apa itu Laravel? Nah, Laravel adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel, website yang dihasilkan pun akan lebih dinamis. Oke, di sini untuk tujuan penelitian dari 3 paper. Nah, untuk paper pertama yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan sistem informasi, repositori, publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbasis website menggunakan PHP Framework. Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistem informasi, repositori, publikasi, penelitian, dan pengabdian berbentuk katalog. Dan untuk paper kedua itu tujuan penelitiannya dibagi dalam 2 poin. Untuk poin pertama yaitu membangun sebuah aplikasi travel berbasis web dengan memanfaatkan teknologi framework Laravel dengan konsep MVC. Lalu untuk poin kedua yaitu membangun situs web travel yang dapat membantu konsumen dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Sedangkan untuk paper ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan framework Laravel untuk mengembangkan aplikasi website toko online New Trend Batu Retno. Nah, ini ada pun manfaat penelitiannya. Untuk paper pertama yaitu repository digital ini adalah salah satu tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen digital. Contohnya adalah sistem repositori institusi di perguruan tinggi yang digunakan untuk menyimpan arsip mahasiswa dan dosen seperti skripsi, pengabdian penelitian, dan lain-lain. Di sini manfaatnya adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen digital.
Lalu paper kedua yaitu manfaatnya itu diawali dengan kondisi kedatangan wartawan dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Dan pada masa mendatang pariwisata di Indonesia juga akan semakin cerah. Nah, pariwisata ini dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang di mana ini dalam bisnis travel online, di mana data yang dilansir dari Kementerian Pariwisata mengungkapkan setidaknya 7,6 juta masyarakat Indonesia selama periode di tahun 2011 sampai 2015 dan akan terus bertambah seiring dengan makin trennya kegiatan traveling yang dimana menggunakan pemesanan tiket secara online. Lalu manfaat penelitian untuk Weber ketiga itu di mana toko ini akan ikut serta dalam perkembangan e-commerce-nya serta membantu memajukan toko nutren Batu Retno seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan sebelumnya. Nah, di sini pun ada namanya rangkuman hasil penelitian. Untuk paper pertama di sini akan terbagi dalam beberapa poin. Untuk poin pertama dari rangkuman hasil penelitian paper pertama yaitu website sistem informasi publikasinya, penelitian dan pengabdian ini baru diimplementasikan pada komputer peneliti dan belum sampai pada deploy ke server yang terkoneksi ke jaringan internet secara publik. Lalu untuk poin kedua, halaman utama dapat diakses oleh pengguna dengan menuju ke root atau bisa dikatakan beranda. Dan pada bagian header terdapat beberapa button yaitu ada beranda, penelitian, publikasi, pengabdian, dan login. Sedangkan pada bagian bodinya, nanti pengunjung dapat memilih submenu seperti penelitian, pengabdian, atau publikasi sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Baik button pada header maupun submenu pada body, keduanya berfungsi untuk mengarahkan pengunjung ke halaman website. Yang dipilih misalnya subpage publikasi. Lalu untuk poin selanjutnya itu sistem informasi publikasi penelitian dan pengabdian ini didesain untuk memiliki dua jenis pengguna yaitu guest atau dapat dikatakan mode tamunya dan admin. Dan hal yang membedakan kedua jenis pengguna ini adalah fitur tambahan yang dimiliki oleh admin. Dan fitur tambahan yang dimiliki oleh pengguna admin itu sendiri adalah fitur untuk mengolah data seperti mengubah, menambahkan, bahkan menghapus data. Jika pengguna belum mempunyai akun atau email pengguna tidak terdaftar, maka harap menghubungi pengguna admin lainnya agar dibantu dalam proses pendaftaran akun. Dan di mana caranya ini adalah untuk mendaftarkan admin baru ini dengan mengklik tombol registrasi dan akan muncul sebuah form pendaftaran untuk diisi. Lalu selanjutnya tekan OK. Untuk paper kedua itu rangkuman dari hasil penelitiannya adalah di mana pembahasan dan penyusunan aplikasi ini dapat dilakukan secara terarah, maka di sini ditetapkan sebuah batasan masalah dalam merancang aplikasinya. Jadi ini adalah terkait dengan batasan dalam merancang aplikasi ini. Yang pertama untuk terkait aplikasi e-travel ini adalah mencakup pemesanan tiket pesawat, kereta, hotel, restoran, dan tiket atraksi atau event kepada customer. Poin kedua, menggunakan standar metode web engineering dalam pembangunan aplikasi e-travel. Lalu poin ketiga ini adalah aplikasinya hanya dapat melakukan pencarian tiket pesawat, kereta, hotel, restoran, dan tiket atraksi atau event. Nah, untuk paper ketiga ini yaitu hasil rangkuman hasil penelitiannya yaitu berupa rupa aplikasi toko online Newtrend yang memanfaatkan yaitu Laravel 2.1 sebagai kerangka kerja programnya. Lalu penerapan Laravel ditetapkan pada bagian login dan pengaplikasian role users, pengkategorian dan komunikasi aplikasi dengan basis data. Pada aplikasi yang dibangun mempunyai luaran untuk pengunjung yang berisi halaman login, halaman home, halaman produk, halaman account, halaman chart, halaman shipping address, halaman orders, dan halaman kontak. Sedangkan untuk luaran untuk admin yang berisi halaman home, halaman add categories, halaman view categories, halaman edit categories, halaman add product, halaman add galleries, halaman add attribute, halaman edit produk, halaman add kupon, halaman views kupon, halaman edit coupons, dan halaman views order. Nah, nanti di sini ada pembahasan untuk setiap luarannya. Nah, ini untuk dapat dikatakan gambaran dari paper pertama websitenya. Nah, ini untuk yang paper ketiga, yaitu toko online di Newtrend Batu Retno. Nah, ini terkait gambaran metodologi untuk
Business and Travel. Berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada di sini studi kasus. Nah, studi kasus ini itu bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini, pada paper ini. Lalu pada studi literatur yaitu terdapat tiga, yaitu studi pustaka, pengamatan, dan survei. Studi pustaka di sini adalah mengumpulkan dan mempelajari informasi yang berkaitan dengan e-travel yang termasuk dalam analisis, perancangan, dan implementasi melalui website dan jurnal. Nah, setelah studi pustaka, lalu selanjutnya ada pengamatan, di mana dalam penelitian ini diperlukan pengamatan kepada aplikasi travel lainnya yang berbasis website yang sudah lebih dulu ada untuk dilakukan komparasi. Selanjutnya ada survei, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian, yaitu informasi harga dan jenis-jenis layanan yang disediakan oleh pihak penyedia yang terkait dengan perjalanannya. Nah, setelah studi literatur, lalu di bawahnya ada namanya skema penelitian dari communication, planning, modeling, construction, dan delivery and feedback. Saya bahas dari yang atas terlebih dahulu, yaitu communication. Nah, langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer maupun mengumpulkan data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun yang ada di internet. Lalu selanjutnya ada planning. Planning ini adalah proses lanjutan dari komunikasi, di mana pada tahap ini nanti akan menghasilkan dokumen yang namanya user requirement, atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya ada modeling. Ini ada modeling, di mana modeling ini merupakan proses yang akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perencanaan software yang akan dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Lalu selanjutnya di bawahnya modeling ada yang namanya construction. Nah, construction ini merupakan proses membuat kodenya. Lalu terakhir ada delivery and feedback, di mana ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. Dan yang terakhir, ini adalah kesimpulan dan saran. Yang mana di sini berarti membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Nah, kesimpulan di sini yang saya dapat adalah di mana sistem untuk paper pertama, yaitu sistem informasi publikasi penelitian dan pengabdian basis website UIN Maulana Malik Ibrahim Malam dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan konsep MVC, yang dimana penggunanya ini seperti yang diketahui tadi, yaitu dengan yang saya baca itu adalah penggunaan metode waterfall, yang dimana sistem informasi publikasi penelitian dan pengabdian yang telah dibangun ini masih bersifat katalog, namun sudah cukup untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi mengenai publikasi, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk paper kedua yaitu pembangunan website e-travel dengan pemanfaatan framework Laravel yang dapat membantu dalam pengembangan e-commerce serta memberikan peluang kerja untuk masyarakat. Untuk kesimpulan terakhir adalah toko Nutren Batu Ratna ini yang awalnya kurang maksimal karena hanya menampilkan pada toko fisik saja, kemudian dioptimalkan dengan cara memanfaatkan frame Laravel untuk mengembangkan sistem informasi dari toko tersebut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi, dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.